Selamat tahun baru 2025. Semoga teman-teman yang menonton video ini di tahun ini 2025, teman-teman bisa menemukan solusi ataupun bisa terlepas dari permasalahan terkait pinjaman online. Ya, teman-teman, sedulur dewe, kali ini sedulur dewe kedatangan tamu dari seorang HRD sebuah perusahaan. Jadi kita akan berbincang-bincang bukan dengan korban pinjol ya teman-teman, tapi dengan seorang HRD atau atasan perusahaan. Karena salah satu keresahan yang teman-teman rasakan ketika terjerat pinjaman online adalah konsekuensi ketika teman-teman itu mendapatkan tekanan dari perusahaan. Dan di sini kita akan berbincang mengulas POV dari perusahaan atau HRD-nya ya, Mbak Rani. Selamat datang Mbak Rani di komunitas Sedulur Dewe. Mbak Rani, monggo perkenalkan diri, dari mana, datang ke sini untuk apa, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Oza. Ya, saya Rani. Saya ada di sebuah perusahaan di PT Inovasi Engineering. Jadi saya di sini tujuan saya ingin sharing, berbagi pengalaman karena di perusahaan saya beberapa karyawan mengalami permasalahan pinjol. Iya benar Mas Oza. Jadi saya HRD di salah satu perusahaan di Jawa Tengah, yaitu PT Inovasi Engineering. Di perusahaan saya itu beberapa karyawan mengalami permasalahan pinjaman online, Mas. Jadi mereka mengalami beberapa gejala seperti penurunan kinerja, juga perubahan tingkah laku, Mas. Ya, jadi saya di sini bertujuan ingin sharing, juga ingin berbagi pengalaman saya selama saya menghandle beberapa karyawan kami. Oke, sebetulnya ini bukan cuma Mbak Rani aja yang sharing ya. Nanti dari komunitas Sedulur Dewe juga pengen sharing Mbak. Soalnya ada beberapa, banyak teman-teman yang datang ke sini itu ketakutannya itu yang utama banyak sih. Selain dari keluarga, dari sidik OJK, dari didatengin FC ya. Itu juga banyak yang kayak pekerjaan saya itu kayak antipati banget dengan yang namanya misalnya kalau ada karyawannya yang terkena pinjaman online, atau justru malah ada yang kalau ada karyawan yang terkena pinjaman online udah itu dipecat gitu. Nah sebenarnya kita nanti sharing-sharing aja ya Mbak ya, sekalian berbagi informasi gitu. Nah sebelum itu Mbak Rani itu pengen berbagi ke sini itu awalnya tahu dari mana Mbak komunitas Sedulur Dewe? Iya, baik Mas Oza. Saya tahu komunitas Sedulur Dewe itu pertama kali dari Instagram. Karena saya kan juga ingin tahu, adakah komunitas yang membantu beberapa korban yang terjerat pinjaman online. Karena mengingat sekarang di Indonesia kan banyak sekali Mas, seperti kasus maaf seperti itu. Terus mereka juga tidak terbuka dengan keluarga, tidak terbuka dengan atasan atau perusahaan yang akhirnya mengakibatkan penurunan kinerja yang Mbak Rani di perusahaan tersebut. Maka dari itu kan saya juga mencari-cari solusi atau konsultan atau juga komunitas. Iya, sebuah wadah lah ya yang buat gimana ini ke depannya. Iya, gitu. Seperti itu. Supaya tidak menelan korban juga di perusahaan saya ataupun perusahaan lain juga. Begitu Mas Oza. Itu dampaknya signifikan banget Mbak kalau di tempat Mbak Rani? Lumayan signifikan Mas. Lumayan banyak berarti ya teman-teman yang terdampak gitu. Oke, sebelum jauh gitu ya, kita pengen tahu dulu yang Mbak Rani ketahui kalau di perusahaan Mbak Rani itu yang terkena pinjaman online berapa orang gitu? Yang terkena kalau berapa orang bisa tahu nggak? Iya Mas, kebetulan partner saya yang ada di cabang Jawa Timur itu mengabari saya by WhatsApp. Ada salah satu karyawan yang memang terjerat pinjaman online, kemudian dia mengalami telat bayar Mas. Dan dari perusahaan pinjaman online tersebut, telepon di perusahaan cabang kami yang ada di Jawa Timur, bukan yang ada di saya di Jawa Tengah itu. Nah, kemudian teman saya, partner saya itu memberitahu saya bahwa atas nama ini terkena pinjaman online dan mohon segera disampaikan ke yang bersangkutan. Seperti itu Mas. Jadi saya juga menghubungi yang bersangkutan juga untuk memanggil ke kantor. Bagaimana permasalahan dia selama ini, seperti itu. Jadi saya tanyai bagaimana keadaan keuangannya dia, seperti itu sih Mas. Terus apa saja yang dia rasakan selama ini, karena memang jujur aja saya juga ngerasain dia ini ada penurunan kinerja, terus dia juga sering terlambat bekerja juga.
Seperti itu sih Mas. Kalau dari Mbak Rani sendiri, apa ya, misalnya ada karyawan nih yang terdampak atau terjerat pinjaman online, mungkin kan udah menghubungi kantor gitu ya Mbak ya. Nah, tanggapan Mbak Rani gimana? Maksudnya tanggapannya ke sikap Mbak Rani ke karyawan tersebut, cara memperlakukannya itu gimana? Kan dipanggil tuh. Iya. Memang setelah diberitahu oleh partner saya yang ada di cabang kita yang ada di Jawa Timur, itu langsung saya panggil Mas. Saya panggil secara pribadi di ruangan saya tanyai dengan baik-baik saja lah, karena kan memang korban pinjaman online itu memang mentalnya kan pasti down ya Mas ya. Dan itu kadang tabu Mbak, nggak semuanya mau langsung ngomong gitu. Awalnya memang dia nggak mau jujur, katanya enggak, bukan saya gitu. Tapi setelah saya lakukan pendekatan persuasif, ya ini korban ini mau jujur dengan saya, mau menceritakan apa sih yang bisa bikin dia nggak welcome, nggak mau cerita, ataupun dia juga menutup diri sampai dia terlambat datang bekerja, itu kan tentu saja mengurangi, ada hal-hal ya mengurangi aktivitas kinerja dia juga, seperti itu. Setelah saya melakukan pendekatan, dia mau jujur, dia seperti itu karena dia membantu orang tuanya. Kebetulan orang tuanya kan memang single parent gitu Mas. Dan yang dia takutkan adalah jika ada FC datang ke tempat kerja dan juga rumah, nomor satu dia paling malu banget itu di tempat kerja kita gitu. Karena dia takut dipecat Mas. Kalau dari pihak perusahaannya Mbak Rani, itu sebetulnya gimana tanggapannya? Kalau kita ngomongin dari perusahaan dulu nih, dari perusahaan Mbak Rani, kebijakan perusahaan Mbak Rani ketika ada karyawan yang terdampak pinjaman online, itu ada ditegaskan atau diatur enggak Mbak? Sebenarnya kalau dari perusahaan kami itu kan sebenarnya ranah pribadi ya Mas ya. Tapi kami tetap tekankan bahwa seberat apapun masalah pribadi, ketika sampai di perusahaan, tolong seprofesionalitas mungkin di perusahaan, karena kan nanti mengganggu produktivitas juga, mengganggu target juga kan Mas. Di perusahaan saya kan juga ada targetnya juga. Terus untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya nggak mau membuat korban ini down. Saya kasih semangat dulu secara mental juga. Terus saya bantu dia juga, mungkin saya tawarkan beberapa opsi, apakah dia mau membayar dengan pinjam di koperasi perusahaan kami yang tanpa bunga juga bisa. Terus kami juga melakukan support mental juga ke korban tersebut. Jadi jangan takut untuk jujur, jangan takut untuk bercerita, karena apapun itu yang dipendam sendiri itu akan menimbulkan keresahan, akan menimbulkan kekhawatiran gitu Mas. Jadi berimbas ke produktivitas pekerjaan. Jadi saya bilang sama dia, tenang saja, kamu selesaikan urusan pribadi kamu, pokoknya yang ada di kamu selesaikan dulu. Kemudian jika memang masih mengganggu, nanti akan kami lindungi data diri kamu, begitu. Berarti kalau dari perusahaan itu ada apa namanya program solusi. Kalau dari perusahaan Mbak Rani ya, ini juga patut ditiru sama perusahaan yang lain ya, karena kan banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online akhirnya ngedown, akhirnya apa namanya merasa tertekan karena dari perusahaan itu begitu menekan dan nggak ada solusi. Kalau di perusahaan Mbak Rani kan ada solusi, tadi ada koperasi dan lain sebagainya gitu. Kalau kebijakan perusahaan sebetulnya ada nggak Mbak Rani di tempat Mbak Rani, kayak misalnya, soalnya aku pernah menangani teman-teman yang terjerat pinjaman online itu, mereka nyampaikan kalau di tempat saya ini Mas, itu udah red flag banget yang namanya pinjaman online. Jadi ketika ada karyawan yang terdampak pinjaman online udah langsung di-cut gitu. Kalau di perusahaan Mbak Rani gimana? Sebetulnya ya, bukan dari kebijakan Mbak Rani gitu. Oh ya, kalau dari perusahaan saya, dari kebijakan perusahaan kami nggak langsung di-cut ya Mas ya, karena kan kami juga patuh dengan UU Cipta Kerja juga. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin kalau yang bikin kita red flag atau bikin langsung nge-cut itu mungkin udah bagian keuangan ya. Kalau masih taraf karyawan yang diproduksi ataupun di QC atau yang lain, itu kita masih fan-fan saja, asalkan tidak sampai menimbulkan kegaduhan atau mengganggu aktivitas dia gitu. Jadi selama dia fine dan dia mampu menghadapi semua ini, it's okay, nggak apa-apa. Dan satu lagi Mas, nggak semua karyawan itu mau terbuka gitu loh. Jadi kita juga nggak tahu, tiba-tiba ada yang resign diam-diam, tiba-tiba ada yang mengajukan surat resign itu nggak 1 bulan yang lalu. Jadi
seminggu gitu dia udah keluar gitu Mas, karena ternyata kita telisik itu dia terjerat pinjaman online dan malu kepada kami yang ada di perusahaan begitu Mas. Oke, kalau yang cerita ke Mbak Rani, saya nih terkena pinjaman online, gimana bercerita gitu, pernah nggak? Ada sih Mas, itu kebetulan partner saya sendiri, itu juga nggak apa-apa nih misalkan saya menyebutkan posisinya dia gitu. Monggo. Kebetulan memang ada partner saya, supervisor saya sendiri itu juga terjerat pinjaman online. Dia juga kebingungan, frustasi, terus gelagat juga berbeda sekali Mas. Dan pelan-pelan saya dekati, ternyata memang dia terindikasi terjerat pinjaman online Mas Oza. Dan yang bikin mereka takut sekali lagi kalau disebar data, terus di PHK, itu yang paling mereka takutkan itu jika di PHK terus memalukan nama perusahaan Mas Oza. Itu sih. Mbak Rani juga orang yang peduli dengan korban pinjaman online ya teman-teman ya, seorang HRD yang peduli dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online. Pertama terima kasih sudah datang ke komunitas karena bisa menerima karyawannya atau bawahannya yang terjerat pinjaman online tidak dengan menerima mentah-mentah, tapi karena mungkin kan merasa ini ya Mbak ya, merasa kayak oh ini jadi dampak buruk juga buat perusahaan, gimana caranya nih biar meminimalisir dampak terburuk, bukan serta-merta langsung cut gitu kan. Nah itu cukup harus diapresiasi teman-teman gitu kan. Nah jadi perlu saya sampaikan juga Mbak Rani bahwa pinjaman online misalnya ketika mereka nasabah telat membayar, mereka datang, itu pun datangnya juga ke alamat KTP, bukan ke alamat perusahaan gitu. Karyawan yang terkena pinjaman online nggak perlu khawatir nanti DC datang ke sini, FC datang ke kantor, itu enggak. FC datang pasti ke alamat KTP. Gitu. Nah terus kemudian paling kemungkinan ya yang akan berdampak ke perusahaan itu hanya ketika DC pinjol menghubungi kantor perusahaan. Paling hanya itu Mbak Rani. Ini perlu kita sampaikan biar juga karena banyak teman-teman atau orang yang punya perusahaan, bos-bos perusahaan, HRD dan sebagainya, itu khawatirnya ketika nanti kalau datang ke perusahaan saya gimana gitu. Itu enggak ya. Pernah ada kejadian di tempat Mbak Rani yang sampai menghubungi ke kantor Mbak Rani dari nasabah atau karyawan tempat Mbak Rani bekerja. Ada enggak? Oke baik Mas Oza. Jadi untuk menghubungi itu udah lumayan ada ya Mas ya, dari beberapa aplikasi, dari beberapa korban jeratan pinjol juga ada yang menghubungi kami juga. Namun kami tekankan kepada resepsionis jika ada yang mencari karyawan atas nama A, B atau C, saya tekankan tolong lindungi data karyawan kita. Bilang saja orang ini tidak bekerja di sini, ataupun bisa ditanyakan, mohon maaf dari mana, terus apa tujuannya apa, seperti itu Mas. Terus untuk SOP di perusahaan kan kita juga ada ya Mas ya. Jadi nggak semuanya itu bisa langsung mencari tahu karyawan-karyawan kami. Terus datang pun juga nggak semua orang bisa masuk ke lobi, ke gerbang depan juga nggak bisa langsung masuk. Kalau dari itu tadi ya, kalau telepon, kalau medsos kan tadi juga sempat disinggung Mbak Rani. Kalau medsos suruh menghapus gitu ya. Tujuan atau yang yang membuat Mbak Rani untuk melakukan itu atau menghimbau itu kepada tim medsos mungkin ya, tim kreatif itu gimana Mbak Rani? Kalau saya menghimbaunya karena ini tuh meresahkan karena pakai kata-kata yang kurang pantas Mas. Gitu. Jadi mereka itu istilahnya kan doxing ya. Mereka itu kan menebar data si karyawan tersebut, privasi juga kan, terus ditambahi dengan kata-kata yang kurang pantas. Itu yang bikin saya juga bilang sama beberapa yang pegang medsos perusahaan saya itu untuk hapus saja, kalau nggak dibatasin saja untuk komennya, begitu Mas. Kalau misalnya dicap perusahaannya jadi mengesankan citra buruk gimana? Karena di medsosnya ada komentar dari DC yang mengatakan bahwa ada beberapa karyawan atau karyawan tertentu terjerat pinjaman online. Terus akhirnya jadi di masyarakat umum citra buruknya itu muncul. Sebenarnya gini Mas, untuk pinjaman online itu kan sudah sangat awam ya di mata masyarakat. Menurut saya setiap orang itu kan pasti punya kesalahan, pasti punya masalah gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu ini sih mikirin untuk
bagaimana ke depan atau dicap seperti perusahaan menyembunyikan atau sekongkol dengan peminjaman online gitu. Saya juga dikasih tahu juga sama beberapa teman saya juga yang ada di cabang lain, memang beberapa pinjol itu nakal, jadi dibuat kayak perusahaan kami tuh jelek atau menyembunyikan, jadi komen di Google Map gitu, ini perusahaan bawa kabur gini seperti itu sih Mas. Tapi kita cuekin aja selama orang itu mau bekerja dengan baik, mau berubah dan mau menyelesaikan dengan pilihan-pilihan dan solusi-solusi yang udah kita kasih, ya udah begitu saja. Itu sih yang maksudnya aku pengen tekankan bahwa untuk HRD atau petinggi perusahaan bahwa itu adalah hal yang berbeda. Nggak akan menjadi citra buruk ketika ada karyawan yang terjerat pinjaman online. Itu nggak sih Mbak Rani? Iya bener banget Mas. Jadi keresahan mereka itu takut di PHK atau takut setiap hari kantor diteror dan kemudian dimarahin oleh HRD, kemudian imbasnya di pemecatan. Kita nggak akan serta-merta setega itu kok. Kita punya undang-undang juga. Dan kita juga pasti tahu lah kenapa anak ini bisa terjerat ke pinjaman online juga gitu. Pasti kita tanyai dulu secara pribadi, secara personal juga. Apalagi mereka kan sudah bekerja dengan kita, mengabdi dengan kita baik, tidak ada masalah apapun. Jadi itu tetap kita bantu secara mental atau secara mungkin pinjam koperasi kalau misalkan mau melunasi. Kalau di tempat Barani ada ya? Ada Mas. Benar sekali ada juga. Terus pasti kita support juga kok. Tidak usah takut, karena kan pasti perusahaan melindungi data-data karyawan yang ada di perusahaan. Itu udah jadi kewajiban perusahaan ya Mbak ya? Benar sekali Mas. Misalnya melindungi privasi, misalnya ada yang telepon nomor asing nggak dikenal dengan tujuan yang tidak jelas, ditanya, adakah atas nama ini bekerja di perusahaan Anda? Itu kan udah jadi kewenangan perusahaan mau menjawab atau tidak. Iya, benar sekali Mas. Iya. Kalau selain program ini Mbak, koperasi buat membantu keringanan itu, program pencegahan untuk pinjaman online ada nggak kalau di tempat Mbak Rani? Kalau di tempat saya, perusahaan saya tuh ada sih Mas. Jadi setiap Senin itu kita briefing, kita kasih beberapa pemahaman dampak dari pinjaman online tuh apa, seperti itu. Dan kembali lagi Mas, di perusahaan saya kan juga ada koperasi simpan pinjam juga. Jadi misalkan ada yang membutuhkan langsung ke koperasi saja. Jadi menghindari resiko-resiko berbahaya pinjaman online tersebut, seperti itu sih Mas. Terus kayak bagaimana sih ini untuk menanggapi keresahan mereka, terus misalkan mereka kayak nggak bisa ngatur uang itu seperti apa, seperti itu. Kebetulan kan di perusahaan kita kan juga ada beberapa staff finance dan juga ada beberapa admin juga sih yang siap membantu jika ada karyawan-karyawan yang membutuhkan bantuan mengenai cara mengatur uang ataupun dan lain sebagainya gitu. Perusahaan kita tuh welcome banget Mas sebenarnya. Benar sekali. Tapi di lain itu juga peran perusahaan yang di tempat Mbak Rani, kalau tadi pencegahan udah, nah sekarang masalah mengenai telepon teror, mengenai komen medsos gitu kan, karena cukup meresahkan walaupun ada penanggulangannya juga, tapi ada nggak di tempat Mbak Rani tindakan yang diambil ketika misalnya itu sudah sangat mengganggu perusahaan? Baik Mas, tindakan yang kita ambil belum lama ini memang ada beberapa aplikasi yang saya juga kurang tahu kenapa dia menyebutkan nama aplikasinya dengan men-DM Instagram perusahaan saya. Ya, jadi setelah itu kita screenshot, terus kami komen juga ke DC tersebut. Komentar kamu, penekanan kamu sudah kami screenshot, akan kami laporkan ke OJK bahwa kamu menagih di sosmed perusahaan dengan serta-merta menyebarkan data pribadi nasabah tersebut. Kemudian dia udah nggak berani komen lagi. Itu kita kejar juga Mas di situ. Dia udah nggak berani ganggu lagi gitu. Oke, artinya kalau misalnya perusahaan tegas ya, karena itu kan perusahaan harusnya udah paham dong dengan aturan OJK, dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Itu harusnya perusahaan lebih tahu dari karyawan. Nah, yang diambil Mbak Rani itu kan dengan cara ini udah tahu nih, ini hal yang melanggar aturan. Benar sekali. Nah, kita harus
bisa juga ini adalah sesuatu yang melanggar, kita akan laporkan ke OJK. Kita melakukan penekanan itu. Artinya maksudnya kita tahu dirampas haknya itu ya. Atau misalnya ada perusahaan pinjol yang kemudian melanggar gitu kan ya. Kita tahu pangkatnya dan kita ngomong seperti itu. Itu yang terjadi gimana selanjutnya? Komen terus atau terus kemudian gimana? Udah 2 minggu ini nggak ada komen lagi sih Mas. Jadi kembali lagi kan tergantung kepada sikap kita sebagai perusahaan, gimana caranya kita itu untuk men-stop itu. Tuh. Itu aja kali ya Mbak Rani ya. Nanti kita sambung perbincangan kita ini ya. Karena masih banyak juga teman-teman yang resah, yang salah satu diresahkan itu ini, ketika misalnya takut dipecat dari perusahaan. Kalau diketahui perusahaan dan sebagainya. Jadi jangan dulu teman-teman itu resah, berkecil hati, nanti perusahaan saya gimana. Diskusi dulu aja sama pihak atasan. Benar sekali. Karena ya kalau teman-teman yang datang ke sini, aku sampaikan juga harus diakui kita memang punya kesalahan. Benar. Kita menggunakan pinjaman online tanpa tahu resiko dan lain sebagainya, tanpa tahu legalitas dan sebagainya. Nah, sehingga ada resiko yang harus kita tanggung, salah satunya ke perusahaan. Itu kita perlu sampaikan ke pihak atasan dan kita meminta maaf. Nah, itu ada kesalahan kita, tapi jangan karena kita ada masalah itu justru akan menjadi bumerang dan akan menjadi masalah-masalah lain muncul, masalah baru lagi perusahaan. Seperti ya, sayangnya itu memang gini Mbak Rani, nggak semua perusahaan itu menerapkan metode-metode seperti itu seperti di tempat Mbak Rani, dari antisipasinya, penanggulangannya, dan jarang juga perusahaan yang mengerti seluk-beluk pinjaman online. Kalau karyawannya ada yang terpapar pinjol, apalagi sampai diteror, ya udah mereka itu udah langsung yang namanya red flag ya, namanya langsung di cut off gitu. Gak semuanya bisa mencari jalan keluarnya bareng-bareng. Ini cukup bisa banget malah ya, harus banget dicontoh oleh teman-teman perusahaan lain atau HRD lain menyikapi kalau misalnya karyawan terjerat pinjaman online, kita harus bagaimana sikapnya. Dan ini ya biar teman-teman juga punya semangat Mbak Rani, karena banyak ketakutan seperti itu ya. Orang yang tidak punya keberanian untuk ngobrol dengan atasan atau HRD atau tempat di mana dia bekerja. Monggo silakan Mbak Rani kasih masukan buat teman-teman yang terjerat pinjaman online yang lagi ketakutan karena takut dipecat dari perusahaan. Monggo tipsnya Mbak Rani. Baik Mas Uza, terima kasih. Untuk tips dari saya, mungkin di beberapa perusahaan harus menerapkan musyawarah ya Mas ya. Karena memang nggak semua orang yang pakai pinjaman online itu untuk foya-foya gitu. Jadi misalkan perusahaan dapat telepon dari pihak pinjaman online, bisa banget untuk dipanggil secara personal, ditanyai baik-baik, biarkan mereka bercerita, kuatkan mental karyawan kita. Karena kan nggak lucu, karyawan yang udah bertahun-tahun mengabdi, bekerja baik dengan kita, dilepas saja begitu saja hanya karena pinjaman online. Lagi pula pinjaman online itu kan bersifat pribadi. Dan selama tidak ada perusahaan merasa dirugikan, menurut saya coba diperbaiki baik-baik, dimusyawarahkan bersama-sama. Seperti itu. Namun jika memang belum pernah terjun ke dunia pinjaman online, stop dan jangan pernah dekati itu. Dari saya. Terima kasih Mbak Rani ya udah sharing-sharing di sini ya buat menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman yang takut buat ngobrol diskusi sama HRD gitu ya. Bahwa nggak semua HRD itu saklek tertutup dengan masalah pinjaman online. Banyak juga yang masih peduli dan bisa mencarikan jalan keluarnya. Semoga menginspirasi banyak Mbak Rani. Terima kasih Mas Uza untuk waktunya.